Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Indonesia Bangkok, Bapak Susianto. Yang terhormat teman-teman kelas 9 yang saya sayangi tentunya. Oke. Jadi di hari Kamis ini, di pagi hari yang cerah, kita akan mengadakan berbagi cerita inspiratif. Oke, kami sudah mengundang narasumbernya yaitu Bapak Susianto untuk berbagi sedikit ceritanya mengenai cerita inspiratif. Saya ingin bertanya nih Pak, menurut Bapak apa sih itu seorang pemimpin Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Siswa kami yang kelas 9. Selamat pagi Pak Rian. Saya merasa berbahagia sekali bahwa siswa kami di kelas 9 sudah punya inisiatif untuk bisa berbagi cerita, terutama terkait dengan tema kepemimpinan. Pada pagi yang berbahagia ini kami ingin berbagi sedikit tentang tips bagaimana seorang pemimpin. Terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan, menjadi pemimpin itu adalah niat ya. Jadi niat itu menjadi satu hal yang utama di dalam proses kita untuk menjadi seorang pemimpin. Niatkan dulu. Jadi semua tergantung kepada niat untuk bisa membentuk, untuk bisa melakukan proses dan kemudian menjadikan proses itu sebagai suatu hal yang menjadi kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Jadi ya, kalau misalnya kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus niatkan dulu nih dalam hati kita bahwa wah, kita harus menjadi seorang pemimpin nih yang pastinya bertanggung jawab dan dipercaya. Oke Pak. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor pertama aja ya Pak ya. Yaitu pertanyaan nomor pertama, menjadi seorang pemimpin itu idaman setiap orang. Menurut Bapak, apakah setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin Pak? Iya, setiap orang sebenarnya adalah pemimpin ya. Kita memimpin diri kita. Jadi setiap kita itu adalah pemimpin, terutama memimpin diri kita dulu. Setelah kita mampu memimpin diri kita, maka kita diberikan kepercayaan untuk memimpin keluarga. Setelah keluarga bisa kita pimpin, kita juga diberikan amanah tambahan untuk bisa memimpin orang-orang di sekitar kita. Sehingga seorang pemimpin itu lahir sebenarnya dari diri masing-masing. Tergantung bagaimana karakter, tergantung dari mana gaya, tergantung dari mana niat, itu semuanya sangat berhubungan ya. Jadi pada intinya setiap orang itu mampu dan setiap orang itu adalah seorang pemimpin. Oke. Jadi kalau misalnya kita nih semoga ya kita semua nanti bakal jadi seorang pemimpin nih di kemudian hari. Jadi kita tuh harus mulai dari yang kecil dulu, kayak memimpin keluarga, misalnya kita kan anak laki-laki tuh seorang pemimpin keluarga ya misalnya ya. Jadi kita mulai dari kecil-kecil dulu, baru nanti kita naik sedikit-sedikit gitu. Oke. Kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan nomor kedua. Kesuksesan seorang itu berbeda-beda. Menurut Bapak, arti kesuksesan itu seperti apa ya Pak? Kesuksesan itu kalau menurut saya adalah bagaimana kita bisa memberikan atau membuka jalan bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang banyak itu untuk sukses juga menjadi seorang pemimpin. Jadi tugas seorang pemimpin sebenarnya menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang lebih hebat, lebih berkarya, lebih futuristik untuk bisa memberikan warna baru terhadap tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Oke, seperti itu. Jadi kesuksesan itu berbeda-beda ya semuanya ya. Oke nih, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan ketiga, yaitu tantangan dan rintangan. Bagaimana kita harus bertahan dan berjuang mencapai kesuksesan, Pak? Ya, seorang pemimpin dan kita semua itu punya tantangan yang berbeda-beda. Kalau kita memang niat awalnya ingin memimpin orang-orang di sekitar kita, orang-orang banyak, maka dibutuhkan ketangguhan, ya, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keuletan, dan harus bertanggung jawab serta disiplin. Jadi itu cara-cara yang sebenarnya sederhana, namun itu bisa mendesain, memproses kegiatan-kegiatan yang berjalan untuk bisa memberikan dorongan pada diri kita sendiri sekaligus menguatkan
karakter kita agar menjadi seorang pemimpin yang diharapkan mampu memimpin setiap lingkungan maupun orang-orang di sekitar kita. Oke, tepuk tangan dong mereka. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 4. Kehidupan selalu berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Saat kita di bawah, apa yang harus kita lakukan? Dan sebaliknya, saat kita di atas, dan setelah kita di atas, apa yang kita harus lakukan? Sama saya pernah mendengar kata-kata bagus sih Pak, kan roda itu selalu berputar juga, sama dengan pertanyaan ini. Roda selalu berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Ketika kita di atas, apa yang kita harus lakukan nih Pak, supaya ya kadang kan ada beberapa orang juga yang nggak suka kalau kita kayak misalnya kita sedang di atas, wah orang ini sombong atau bagaimana. Tapi kalau kita di bawah, kita selalu ditindas gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Menjadi pemimpin itu sebenarnya tidak punya satu gaya yang khusus ya. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kita juga harus menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi serta tim yang menjadi bagian dari lingkungan kita. Ada saatnya kita itu merasa atau memang dilakukan tidak dihargai ataupun diremehkan. Ini suatu hal yang memang sering terjadi karena memang pola kepemimpinan setiap orang itu berbeda-beda, sehingga gaya kepemimpinan kita juga harus berubah. Apa yang bisa mendesain, apa yang bisa menjadi program yang secara simultan itu bisa merubah perspektif agar yang pada saat kita mungkin diremehkan ataupun dianggap tidak kredibel, itu tentunya butuh sesuatu untuk membalikan situasi dan keadaan dengan gaya kepemimpinan yang lebih progresif untuk bisa mendukung pemikiran-pemikiran itu. Pada saat kita di bawah menjadi satu tim, tugas utama kita adalah menjadi tim yang baik. Calon seorang pemimpin itu ciri-ciri utamanya adalah mau dipimpin, bisa dipimpin. Jadi kalau orang bisa dipimpin, itu cikal bakal akan menjadi pemimpin yang hebat. Tapi pada saat kita dipimpin, kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita seorang tim yang bisa dipimpin, itu akan sulit pada saat kita menjadi seorang pemimpin. Karena biasanya kedisiplinan, gaya, dan karakter itu sangat berpengaruh kuat terhadap apa yang berjalan di dalam dinamika sistem, apakah di dalam tim, apakah di dalam kepemimpinan, ataupun sebagai anggota di dalam tim. Oke. Kita kelas 9 ini ingin lanjut ya Pak, ingin mendengar cerita inspirasi dari diri Bapak sendiri, kayak pengalaman Bapak, bagaimana Bapak bisa menjadi seorang pemimpin nih dari sekarang ini. Perjuangannya seperti apa Pak? Terima kasih. Perjalanan panjang saya itu cukup lama ya. Saya sudah bertugas sebagai guru itu total 32 tahun. 32 tahun diisi dengan 15 tahun jadi guru, berarti 17 tahun saya kepala sekolah. Sebelum sampai ke perjalanan saya ingin cerita sedikit tentang niat. Ada satu cerita sederhana seorang ahli ibadah di suatu desa di masa lalu. Beliau itu sangat teguh beribadah. Nah, masyarakat di sekitar desa itu sayangnya tidak juga ikut beribadah. Mereka malah melakukan ritual untuk menyembah pohon. Ya, mereka melakukan itu sudah turun-temurun. Dan seorang ahli ibadah tersebut merasa risau dan resah dengan keadaan itu. Setiap kali dia ingin mengajak beribadah untuk beribadah kepada Tuhan, masyarakat di sekitarnya menolak bahwa ini adalah suatu hal yang sudah mereka lakukan sejak zaman nenek moyang mereka. Nah, si ahli ibadah berpikir, apa yang bisa saya lakukan agar pohon yang disembah mereka itu bisa saya hilangkan, supaya ini bisa mengubah mindset masyarakat di sana. Maka beliau menyiapkan peralatan untuk bisa malam-malam melakukan penebangan pohon tersebut.
Namun pada saat beliau akan melakukan tugas itu, datang iblis menggoda, ya. Hai orang ahli ibadah, saya tidak rela kalau misalnya Anda ingin menghapuskan atau menebang pohon itu, karena disitulah tempat saya, kata si setan iblis itu. Maka ahli ibadah tidak terima, akhirnya mereka berkelahi. Begitu berkelahi, si setan kalah. Setan kalah, menyerah. Oke, sekarang saya akan tebang. Karena setan itu panjang pikirannya, dia banyak akalnya, dia menyampaikan begini, wahai ahli ibadah, tolong berikan saya kesempatan sekali saja. Tolong berikan saya kesempatan 1 bulan lagi. Kalau saya diberikan 1 bulan lagi kesempatan, maka saya rela pohon ini ditebang. Dengan catatan selama 1 bulan itu Anda akan saya berikan hadiah setiap kali Anda selesai ibadah. Si ahli ibadah berpikir, apa ruginya kalau misalnya nunggu 1 bulan, toh saya dapat hadiah pada saat dikelabui oleh setan. Maka benar, besok harinya ahli ibadah begitu selesai melakukan ibadah, di depannya sudah kepingan emas. Hari kedua juga begitu, di depannya sudah terletak kepingan emas begitu selesai ibadah. Hari ketiga juga begitu, diberikan kepingan emas. Hari keempat tidak ada. Hari kelima kosong, tidak ada. Ahli ibadah merasa tertipu. Tadinya dia merasa bahwa setan ternyata bisa komitmen juga, bisa tepat waktu memberikan janjinya. Tapi hari keempat dan hari kelima tidak ditepati janjinya, beliau sudah mulai resah dan marah. Akhirnya dia mendatangi lagi pohon yang akan ditebang dengan peralatannya. Saya akan tebang sekarang, kata ahli ibadah. Kata setan, belum tentu. Hari ini kita bertempur lagi. Kalau Anda menang, silakan ditebang. Tidak harus kita menunggu 1 bulan. Tapi kalau Anda kalah, maka Anda harus merelakan bahwa pohon itu tidak bisa ditebang. Mereka berkelahi. Ternyata pada saat berkelahi kedua itu, ahli ibadahnya kalah. Jadi di tengah-tengah kekalahannya, setan menyampaikan, wahai ahli ibadah, pada saat kita pertama bertempur di sini, Anda bisa mengalahkan saya. Karena niat Anda adalah tulus, ingin melakukan sesuatu untuk kebaikan agar masyarakat di sekitarnya itu tidak lagi menyembah pohon. Pada pertemuan dan perkelahian kita yang kedua, Anda kalah. Kenapa? Niat Anda sudah tidak tulus. Karena Anda hanya mengharapkan imbalan yang saya janjikan. Itu adalah tipu daya saya. Maka Anda sekarang kalah. Karena Anda kalah, maka masyarakat di sini tidak punya hak Anda untuk mempengaruhi mereka untuk berbuat kebaikan. Akhirnya si ahli ibadah harus keluar jauh dari desa itu. Dia gagal. Itu yang menjadikan inspirasi bahwa segala sesuatu itu tergantung niat. Perbaiki niat. Awal tadi saya sampaikan bagaimana menjadi pemimpin itu dengan niat. Niat menjadi pemimpin itu adalah niatnya ingin memberi, jangan mengharap. Kalau menjadi pemimpin mengharap, tentunya ada sesuatu yang kita harapkan, jadi tidak tulus. Tapi pada saat kita memberi, kita ingin berbagi kebahagiaan, kita ingin membuka jalan, kesempatan kepada orang lain yang mungkin butuh pertolongan kita, disitulah muncul rasa seorang pemimpin yang berhasil, seorang pemimpin yang sukses, bisa memberikan banyak hal, solusi, serta kebaikan-kebaikan bagi orang-orang lain. Nah, saya sendiri dalam kesempatan berkarir di dunia pendidikan setelah 15 tahun, saya berada di posisi sebagai guru terpencil, jauh dari keramaian. Kalau di Binjai itu sudah lebih lumayan karena kota. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu, saya berada di ujung Sumatera, di Provinsi Aceh, di kabupaten yang terpencil sekali. Di depan jalan umum tempat sekolah kami berada, tapi hanya sekitar 1-2 jam sekali baru ada kendaraan yang lewat, yang berlalu. Dan kesempatan itu saya berpikir keras bagaimana saya harus keluar dari sesuatu yang bisa membawa kebaikan banyak orang.
Karena kalau saya di situ, penduduknya sangat tipis. Siswanya per kelas hampir seperti kita. Itu kelas SMA, lingkungan sekolah SMA, satu kawasan SMA. Tapi siswanya kelas 1 misalnya hanya beberapa orang. Kelas 2 hanya beberapa orang. Kelas 3 juga hanya beberapa orang per kelas. Jadi itu mendorong saya untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi bagaimana supaya saya bisa memberikan hal-hal yang terbaik, hal-hal kebaikan untuk orang yang lebih banyak. Akhirnya saya coba untuk meningkatkan pendidikan, saya coba berkompetisi di beberapa lini. Akhirnya saya bisa pindah ke kota, bisa berkompetisi secara fair, juga melakukan inovasi dan perubahan-perubahan, sehingga akhirnya saya di kota bisa melalui banyak orang menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah yang besar, jumlah siswa lebih dari 1.000. Kemudian saya dan teman-teman membangun suatu sistem agar apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong siswa-siswi punya potensi, punya gagasan-gagasan, punya inspirasi dan punya cita-cita yang bisa kita dorong sebesar-besarnya agar bisa mencapai cita-cita ini. Sekarang siswa kami sejak saya bertugas sudah banyak yang mencapai level-level nasional maupun internasional. Dan itu adalah buah karya dari Bapak Ibu guru, teman-teman saya dalam satu tim yang memang posisi kami mendorong anak-anak siswa-siswi untuk bisa berpikir maju, kreatif, dan punya inovasi yang baik. Dan saat ini saya sedang berada di tengah-tengah guru-guru hebat di Sekolah Indonesia Bangkok. Ini merupakan suatu hal yang rasa syukur kami yang sangat tinggi, bisa bersama-sama dengan guru hebat untuk meneruskan apa yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Wah, begitu tangan lagi kan. Wah, saya sendiri cukup sangat terkesima dengan kisah inspiratif Bapak. Emang kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, itu harus dari niat kita dulu. Karena kalau misalnya kita nggak dari niat itu, pasti di tengah-tengah itu kita bakal goyah. Dengan apa yang terjadi bakal goyah itu dengan apa yang terjadi nanti misalnya di tengah-tengah itu misalnya ada hal apa gitu yang bikin kita wah udahlah kita ambil jalan B, kita tidak jadi ke jalan A. Oke. Waduh, tidak terasa nih Pak, kita sudah masuk ke penghujung acara. Di pesan dan kata-kata untuk siswa Sekolah Indonesia Bangkok dalam meraih kesuksesan. Jadi pesan dan kesan Bapak untuk Sekolah Indonesia Bangkok itu seperti apa untuk meraih kesuksesan murid-muridnya? Terima kasih Kak Mahdi. Saya mengambil ilustrasi ataupun referensi dari Jack Ma. Jack Ma itu pendiri Alibaba Corporate, seorang yang tokoh yang sukses di bidang industri dan perdagangan. Beliau menyampaikan begini, menjadi seorang pemimpin itu tidak harus lebih pintar dari orang yang dipimpin. Jadi tugas seorang pemimpin itu adalah memastikan ide, gagasan, program orang-orang di sekitarnya itu bisa tersalurkan, bisa dimunculkan, sehingga seorang pemimpin itu kadang-kadang harus mengeluarkan keputusan-keputusan yang konyol untuk bisa balancing. Karena setiap tim yang akan dipimpin itu adalah orang-orang yang berbeda-beda dari sisi gagasan, program, pendapat. Jadi perlu ada balancing, perlu ada suatu sistem yang menyeimbangkan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan dan jalan yang akan dilakukan. Dan perlu diingat bahwa pemimpin yang cerdas itu akan terkalahkan dengan pemimpin yang bijak. Karena kecerdasan apapun yang dimiliki oleh kita itu akan dikalahkan oleh robot, akan dikalahkan oleh mesin. Karena seorang pemimpin bekerja dengan otak, iya. Tapi kalau orang bijak itu bekerja dengan hati. Kalau mesin bekerja dengan chip. Jadi tentunya masa depan itu akan dimenangkan oleh orang-orang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana ini adalah orang yang akan memimpin orang-orang pintar, orang-orang yang punya kemampuan
kemampuan empati dalam pemikiran untuk bisa dilakukan manajemen agar program ke depan itu bisa lebih baik. Oke gitu. Oke. Oke, sama ya seperti tadi. Kalau misalnya kita ingin sukses, kita harus tanamin dulu nih di dalam hati kita tentang kayak kedisiplinan, terus tentang apa yang bakal kita ingin tempuh nanti ke depannya. Oke, pertanyaan sudah selesai. Terima kasih Bapak sudah ingin berbagi cerita inspiratifnya untuk kelas 9. Dan terima kasih teman-teman sudah ingin mendengarkan tanya dan jawabnya. Oke, mungkin kita tutup acara, kita tutup video cerita inspiratif pagi hari ini dan ucapkan bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Sukses untuk kelas 9. Terima kasih Kak Mahdi dan semua siswa. Terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.